Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Nasida, SPD MPD. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tugas utama guru ialah mengajar, dalam arti membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, di dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan berbagai macam strategi dan media pembelajaran semata-mata agar siswa itu dapat belajar dengan baik. Nah, adik-adik mahasiswa, yang pertama kita akan belajar dari konsep belajar itu sendiri. Belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Dari pengertian belajar tersebut, ada 3 atribut pokok atau ciri utama dari belajar itu sendiri, yakni yang pertama proses, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah pengalaman. Yang pertama proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Nah, di sini kita sebagai seorang guru, kita tidak dapat melihat aktivitas atau pikiran atau perasaan dari siswa. Yang dapat kita amati ialah manifestasinya, yaitu kegiatan siswa dari akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut. Kedua, perubahan perilaku. Hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah psikomotor, dan yang ketiga, ranah afektif. Yang ketiga adalah pengalaman. Belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Contohnya lingkungan fisik ialah seperti buku, alat tulis, alat peraga, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial antara lain adalah guru dengan siswa, atau siswa dengan pustakawan, atau dengan kepala sekolah. Yang berikutnya kita akan belajar tentang prinsip dari belajar itu sendiri. Belajar merupakan ketentuan atau hukuman yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Prinsip belajar akan sangat menentukan proses dan hasil belajar itu sendiri. Prinsip belajar yang pertama ialah motivasi. Motivasi berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas. Bila motornya tidak ada, maka aktivitas tidak akan terjadi. Dan bila motornya lemah, maka aktivitas yang terjadi pun lemah pula. Nah, di sini motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang sedang belajar. Bila seseorang yang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapainya berguna atau bermanfaat baginya, maka motivasi belajar akan muncul dengan kuat. Motivasi belajar seperti disebutkan motivasi intrinsik dan motivasi internal. Motivasi intrinsik disebut juga motivasi murni karena muncul dari dalam diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik dapat dilakukan dengan cara memberi pujian atau hadiah, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberi nasihat, bisa juga dengan teguran. Prinsip belajar yang kedua yakni perhatian. Perhatian ini erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Perhatian adalah pemusatan energi psikis terhadap suatu objek. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar makin baik dan hasilnya akan baik pula. Prinsip belajar yang ketiga ialah aktivitas. Aktivitas adalah mental dan emosional. Bila ada siswa yang duduk di kelas pada saat pelajaran berlangsung, akan tetapi mental dan emosionalnya tidak terlibat aktif di dalam situasi pembelajaran itu, pada hakikatnya siswa tersebut tidak ikut belajar. Prinsip belajar yang keempat ialah balikan. Di sini siswa perlu dengan segera mengetahui apakah yang ia lakukan di dalam proses pembelajaran atau yang ia peroleh dari proses pembelajaran itu sudah benar atau belum. Bila ternyata masih salah, pada bagian mana ia masih salah dan mengapa salah, serta bagaimana seharusnya ia melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Prinsip belajar yang kelima ialah perbedaan individual. Di sini siswa belajar sebagai pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari siswa lain. Perbedaan itu mungkin dalam hal pengalaman, minat, bakat, kebiasaan,
dan lain sebagainya. Ada 3 jenis tipe belajar siswa. Yang pertama, tipe belajar auditif. Tipe belajar auditif ini tipe belajar yang lebih menekankan kepada pendengaran. Sedangkan yang kedua, tipe belajar visual. Tipe belajar visual, tipe belajar yang lebih menekankan kepada penglihatan. Sedangkan yang ketiga, tipe belajar kinestetik. Tipe belajar kinestetik di sini, tipe belajar yang lebih menekankan kepada perbuatan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui tipe belajar peserta didik kita di dalam kelas. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan